adalah kesempatan untuk membalaskan di game yang keempat dari Aura Faya. Apa kita malah duet sama? Atau akan melihat 3-1 teman-teman? Yang lagi di kolom komentar kalian boleh prediksi skor kalian. Kira-kira bakal berapa-berapa? Nah, dan tentunya karena biasanya di kolom komentar tuh banyak analis coach-coach online kita. Oke, sementara Ki di posisi roam yang ngebawa memang Faramis di tangan seorang Super Fin. Ini berganti lagi ya. Finnya main mid. Oke. Fleksibilitas dari Bigetron Alpha. Ya. Sementara Kabuki masih ini kedua god laner yang memang tidak berubah-berubah ya. Jadi kalau yang aku lihat ini bukan lebih ke arah fleksibilitas playernya. Kalau kamu sadar, fleksibilitas untuk siapa power hero itu? Sadar gak? KYE itu power banget sama Grok. Jadi mungkin Groknya lebih dipercayakan oleh seorang KYE. Itu yang membuat dia akan berada di arah posisi roam. Atau mungkin nantinya akan ada double roam item. Oke, Hai di arah top lane. Hampir saja menumbangkan Saken. Saken masih bertahan, masih dengan flicker yang dia miliki dan dia tidak pulang. Jangan sampai dia terangkat kembali, tapi lihat Super Ken. Masih dengan Lancelot-nya. Berikan sedikit pressure di arah top lane. Bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka sadar. Ini Super Fin sama KYE, chemistry-nya oke loh menurut aku. Emang iya, makanya ini aku bilang ini sebenarnya main roster kuatnya Bigetron Alpha. Kelihatan banget dari kemarin, bahkan kan dari babak babak final upper ya. Mereka udah turunin line up ini. Padahal ini pala sama pala loh harusnya. Iya. Berarti secara nggak langsung. Mungkin KYE yang akan mengendorkan, tapi lihat akan coba dipaksa oleh seorang Sorizo. Mencoba untuk mendapatkan seorang tebakan. Sebelum retribusi dia udah tumbang. Super Cat berhasil mendapatkan tato pertama dan lihat bakal coba digocek. Masih ada Kertalta. Super Cat kali ini mencoba diselamatkan oleh para pasukan Bigetron Alpha dan Super Cat survive kembali lagi. Super Cat berhasil selamat dan dihindari dengan Thorn Rose-nya. Wah, ada player from Super Cat. Wow, dan bahkan kali ini pergerakan dari Sorizo bakal coba ditahan Pak Levi. 1v1 situation namun Pak Levi tumbang di tangan Sorizo. Dan bahkan ada trade yang berjalan. Ketika Hai mencoba untuk memberikan backup, tapi kali ini double kill diamankan oleh seorang Hai. Oke, KYE mencoba membayang-bayangi burung dari seorang Reza. Mencoba untuk mengejar ke arah seorang Reza. Tapi Reza nampaknya terlalu lincah dan berhasil untuk mengumpat di arah bus dekat seorang Fan. Dan membuat KYE menggunungkan niat untuk mengejar burung dari seorang Reza. Oke. 2-2 di early game yang lagi-lagi lumayan kerat untuk dua belah tim. Team fight akan terus kita saksikan, tapi memang kita melihat terlebih dahulu replaynya. Ketika dari Super Ken berhasil untuk mendapatkan Fun di sini ya. Karena dengan satu buah retribution yang on point dan memang unlucky dari seorang Funnya memang harus tumbang di tangan Super Ken. Itu kan lumayan mahal sih sebenarnya. Dan ketika dari Fun tumbang ternyata nggak hanya dia, Pak Levi pun juga hilang. Untung memang ada threat yang cepat dari seorang Hai, tapi stun connect ke seorang Super Fin. Super Fin masih sempat bertahan namun tidak akan terlalu lama karena Riza berhasil untuk menumbangkannya. Pertukaran 1 untuk 1 di mana memang Fun lagi-lagi harus tumbang. Aura Fire. Mereka terus memberikan balasan. Reza terjebak dengan ada satu buah barrier. Dengan adanya satu pergerakan dari seorang Super Ken mengincar ke arah seorang Reza, masih bisa ditahan di stun namun tidak akan bisa lari dari Tonro seorang Super Ken. Alright, Super Ken dapetin satu buah poin kill yang sangat mahal dengan cukup nyaman. Kali ini para pasukan dari Bigetron Alpha sambil menonton pertandingan di sana di tengah. Ini ada Sorizo dengan sangat nyaman melakukan zoning out terhadap seorang Fan ya, Momochan ya. Wangi ya. Memang permainan yang sangat keras. Super Ken berhasil ke arah belakang, tapi ternyata nampaknya gagal didapatkan seorang Pak Levi. Pak Levi nggak mau mengeluarkan flickernya. Pak Levi nggak mau membuat kesalahan seperti yang kemarin. Seperti yang tadi. Tapi lihat, langsung ada seorang Sorizo mengangkat seorang Pak Levi yang membuat Sorizo akan kehilangan ultimate-nya. Ya. Mengangkat seorang Pak Levi kayaknya untuk menumbangkan dia agak sangat disayangkan ya. lama nggak sih? Iya, dan sia-sia jadinya. Sia-sia, jadi mengejar ke orang yang tidak pasti. Tapi ya, Super Ken masuk dan satu buah retribusi lagi dan lagi kali ini wangi sekali dari seorang Super Fin. Retribusi yang begitu on point, tapi Super Fin tumbang di tangan seorang Hai. Satu buah power early yang dimiliki oleh Aura ini memang di tangan seorang Hai. Tapi walaupun dengan power early yang sangat mereka manfaatkan, tapi Super Fin ini
akan menjadi masalah nanti di area metode late game ya. Kenapa? Setuju saya. Apalagi kalau misalnya pasifnya dia full, Nyala ya? pasifnya banyak Stacknya ya, banyak. stacknya banyak. Itu yang akan menjadi problem. Dan Betul. KYY membayang-bayangi pergerakan dari seorang Celaude kali ini. Oke, dan Super Ken. Lagi-lagi Retribution yang tidak main-main. Gak main-main dia. Bukan kaleng-kaleng, ini bisa jadi perfect turtle kalau misalnya Fan tumbang terus-menerus nanti di area objektif turtle-nya. Oke, hai. Terdeteksi oleh seorang Saken. Informasi telah diberikan. Tapi Reza berhasil dimakan oleh seorang Super Ken. Di sisi sebaliknya Super Fin berhasil ditumbangkan oleh para pasukan dari Aura Fire. Pertukaran yang tidak adil mid lane bersama dengan mid lane juga. Tapi Fin menurut aku ini lebih ke arah semi roamer. Iya. Semi roamer dia. Dia buka vision ya Dia kan? nggak semahal seorang Reza. Iya. Tapi kali ini dari Pahlevi mundur dengan Reverse Fighter karena ada Zorizo dan juga Ki. Rotasi dari Bigetron Alpha begitu aktif, agresif. Mereka nggak mau kasih space dan juga momentum terus-terusan ke arah Hai. Dan lagi-lagi Hai masih dengan pergerakan yang ngeflanknya gitu dari seorang Hai. Tidak terdeteksi, namun Super Ken tidak berhasil untuk mendapatkan orange di tangan dari seorang Fan. Dan Fan masuk kali ini, ngedes ke area depan. Super Ken memang sempat ditahan, namun Turtle tentunya yang akan menjadi target berikutnya untuk pemain-pemain dari Bigetron. Kabuki, jangan sampai kepleset, ada daun pisang di sana. Jangan sampai dia kepleset, dia kena wild charge, dia harus pakai purify di saat waktu yang belum. Iya. Kenapa aku bilang di saat waktu yang belum? Karena dia harus punya purify di saat tim fight di Turtle. Kalau dia nggak punya purify, wow, itu bakal rugi benar. Tapi kayaknya Fan masih bisa untuk mengamankan purple tanpa ada retreat meskipun sudah diganggu oleh seorang Ki kali ini. Tapi Kai bakal coba untuk mengcover Super Ken di depan mata. Reza udah mulai datang kali ini dengan satu buah Shinobi, tapi Pahlevi masuk dan Super Ken berhasil untuk mendapatkan perfect turtle untuk Bigetron Alpha dan Aura Fire mundur serentak. Satu hal lagi yang paling mahal dari Bigetron Alpha, dia nggak pakai kart altarnya. Dia nggak pakai kart altarnya dan dia tidak bisa menggunakan kart altarnya karena lihat di depan sana Hai akan menjadi satu buah korban kekana Super Ken. Sing, kita lihat Ting bukan permen, Ting bukan biskuit yang membuat para pasukan dari Bigetron Alpha mendapatkan shutdown yang sangat mahal. 3 point kill membuat Super Ken akan lebih banyak lagi gold yang dia terima. Tapi Super Ken juga memiliki satu beban yang sangat mahal. Dia punya 4 point kill tidak tertumbangkan. Tandanya dia punya power shutdown. Dan itu kalau didapatkan sama Kabuki, wow, ini kasusnya akan berbeda. Super Ken sih serem banget sih Lancelotnya. 6.000 di tangan seorang Super Ken dan dia udah mulai invasi ke area jungle-nya. Orange-nya dipaksa untuk menggunakan retribution dari seorang Fan kali ini, tapi bakal coba dikejar. Dan bahkan dari Super Ken tidak mau menyerah begitu saja. Kabuki terpaksa harus melakukan backup, tapi Saken berhasil untuk memecahkan turret turret kedua untuk Bigetron Alpha. Di sisi lain ada trade dari seorang Pahlevi lebih berfokus terhadap objektifnya, sementara Ki bakal ngebuka vision terlebih dahulu dari seorang Super Fin. Kita ngeliat pasif dari Faramis Super Fin ini memang ketika dia tumbang 2 kali itu belum ada ya. Belum maksimal. Belum maksimal karena dia itu tumbangnya sama Hai. Ya. Tumbangnya tuh karena burstnya si Hai. Iya, benar banget. Tapi lihat KYY akan membantu pergerakan dari seorang Saken dari bottom lane. Informasi telah diberikan, tapi ternyata cutting rotasi, deny Sakit rotasi yang dilakukan oleh para pasukan Aura Fire membuat Zorizo nggak bisa membantu melakukan team fight. Ditabrak. Tapi lihat, tabak Watchers masih bisa dihindari seorang Kabuki, tidak ada purify kembali. Informasi telah diberikan. Para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk mengejar seorang Fan, mencoba mengejar seorang Fan, dan dapat timbangan dikeluarkan, miss begitu saja. Dan seorang Saken, bahkan dia tidak mau masuk lebih dalam lagi. Oke, tapi Super Ken terperangkap masih dengan double puncher yang dia miliki, berhasil mundur ke arah belakang. Tapi ingat, Kabuki tidak memiliki purify, kamu tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Kalau Kabuki masuk lebih dalam, dan lebih dalam lagi, dia akan tertidur. gelap. Betul. Tapi Pahlevi mencoba untuk menabrak. Super Fin menarik dengan satu Shadow Stampede. Tadi Pahlevi sempat untuk menahan pergerakan dari Super Fin, tapi Zorizo menjadi garda terdepan yang bakal coba untuk confident situation. Enggak ternyata. Rough wave dari seorang Hai. Double kill diamankan oleh seorang Reza dengan satu buah Feda Strike, juga combo yang manis dari Aura Fire dan Bigetron Alpha. Apakah mereka akan kehilangan momentum Lord kali ini yang sudah mulai dipok oleh pemain-pemain dari Aura Fire? Sementara Super Ken sudah mulai terlihat. Kabuki di depan mata, kali ini 1v1 situation, gak 1v2 ternyata karena Pahlevi ngebuka dengan satu buah fighter. Bakal coba diusir. Hai terlihat di depan mata kali ini, gak punya petrify, tapi Hai
punya kemampuan untuk bisa mengusir pemain-pemain dari Big Hero tapi double kill. Diamankan oleh seorang Saken kali ini. Oh. Tidak ada yang menangkap karena seorang Saken. Oh, mereka mencoba untuk men-take Overlord dan bahkan Supercat! Overlord kembali terjadi ketika flicker dikeluarkan bersama dengan Kurt Altar. Pede sekali Supercat untuk masuk lebih dalam lagi dan tidak ada yang bisa menanggulangi permainan dari Supercat. Reza! Pacarnya miss dan masih bisa menyelamatkan seorang Reza, tapi lihat double kill yang didapatkan oleh seorang Saken berhasil membuat para pasukan Big Hero Alpha tidak kehilangan turtle-nya. Dan ini satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang Aura Fire. Tandanya memberikan point kill dengan tidak ada Finn, menabrak atau poking damage terhadap Supercat itu ternyata belum menjadi jawaban untuk mendapatkan objektif gaming. Karena Supercat, power of retribution-nya, wow, ini benar-benar investasi jangka panjang. Tukang ayam kecebur got. Magot. Oh, tukang sama ya, salah. Oke, tapi kita melihat dengan retribution yang begitu on point, power dari seorang Supercat. Lord pertama berhasil untuk diinisiasi dan berhasil dicolong, tapi Super Finn hampir saja tercolong kedua kalinya, ketiga kalinya bahkan oleh seorang Sahai kali ini. Namun tidak berhasil diamankan. Super Finn masih bisa survive. Lord akan coba ditahan di area bawah kali ini. Apakah pemain-pemain dari Big Hero akan merelakan Lord pertama ini? Tentu saja tidak. Saken bakal coba dikejar oleh seorang Palevi. Braver Fighter udah mulai dibuka. Lord berhasil ditumbangkan begitu saja, tapi Saken Supercat masuk ke area depan. Palevi menjadi incaran, namun sepertinya tidak akan terlalu berkomit dari seorang Supercat. Hanya Tonros dan pancar manja saja dari seorang Supercat. Sementara di area midnya bakal coba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu dari Big Hero Alpha. Dan posisi dari Kabuki hanya bisa melakukan split push saja di area bawah. Conceal play mulai dibuka, bakal mencari target yang lebih tepatkah kali ini. Saken Supercat masuk ke area belakang. Reza bakal coba diincar, Phantom Execution ditahan dengan satu buah pergerakan dari seorang Fan. Tapi di sisi lain lah Saken terjebak dengan satu warrior, satu buah PDS strike. Dan bahkan Reza menghentikan pergerakan dari pemain-pemain Big Hero Alpha. Kabuki masuk dengan blessing duet. Blessing duet from Kabuki. Lihat mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Big Hero Alpha mereka kewalahan untuk bisa mendapatkan Kabuki. Tapi Supercat masih mau lebih. Tapi jangan sampai dari Supercat Kabuki kali ini masih bisa selamatkan, nampaknya tidak. Kabuki, what a play from Supercat. Outplay Supercat, investasi jangka panjang dari seorang Bigetron benar-benar mengerikan, tidak tergapai. Supercat mencoba untuk melakukan puncher ke arah belakang, masih coba dengan punchernya satu, mencoba nge-outplay, tapi nampaknya punchernya hilang dan nampaknya gagal diselamatkan oleh seorang Superfin. What a play from Supercat. Tapi itu buying time yang lama loh. Dia dapetin Kabuki. Gila, itu mahal banget dari Supercat. Dia tumbangin Kabuki di momen yang Kabuki tuh udah tahu dia tuh udah nggak bisa mundur lagi, udah nggak punya purify, udah nggak bisa kabur, udah nggak punya mirror match. Dia cuma bisa 1v1 sama adu nasib sama Supercat. Nah, tadi lebih ke arah miscalculate kalau aku mikirnya. Dia udah pakai Win of Nature, dia berharap memang Supercat yang tumbang, tapi ternyata tidak secepat itu Alfonso. Dan bahkan para pasukan dari Big Hero Alpha kembali mereka melihat adanya potensi melakukan teamfight kembali. Damage yang terlalu besar. Masih ada Kertatar. Kerompoy berhasil diselamatkan, tapi di sisi sebaliknya Saken harus menjadi korban keganasan dari para pemain dari Aura Fire. Blazing duet from Kabuki melakukan zoning out. Dan kali ini Big Hero Alpha gagal untuk melakukan take over terhadap ward yang dimiliki Aura Fire. Ini tempo permainannya cepet banget dari Aura Fire. Mereka lihat ada objektif Lord, mereka langsung ngamanin Lord tersebut karena mereka tahu Supercat tumbang. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk Supercat bisa melakukan counter ke area Lordnya. Dan bahkan gak bisa di-counter sama sekali. Sekarang Aura mereka yang bakal menabrak. Reza di posisi belakang lagi-lagi tidak akan tersentuh. Ini PR dari Big Hero Alpha, gimana cara mereka nge-stop seorang Reza. Masalahnya Saken udah tumbang sekali di tangan seorang Reza. Jadi ini akan jadi PR yang berat dari Big Hero Alpha. Mereka mencoba untuk menahan. Lord masuk di area mid terlebih dahulu. Hai, ngebuka rough wave, namun Lord akan masih bisa ditahan oleh Big Hero Alpha. Wow, permainan yang mengganas dari Aura Fire. Gila, kembali lagi sang naga kali ini mulai membakar sang robot. Apakah sang robot mampu bertahan atau dia akan meleleh? Karena lihat permainan dari Aura Fire langsung membalikan dengan sangat cepat keadaan yang benar-benar under. Kabuki udah bisa bersinar kali ini. Kabuki walking damage-nya udah mulai harus diperhatikan. Dan Kabuki selain KYY, siapa yang bisa memancing purify-nya kalau bukan Sorizo? Iya, tapi aku lebih concern ke Reza sih. Ini Rezanya free banget di area belakang. Dan team fight bakal terus ditabrak sama Aura Fire. Kabuki
Bertahan di area depan. Itu yang harus dilakukan oleh seorang Ki. Ngebuka satu buah barrier untuk menghindari terkena seorang Reza. Tapi hai, tumbang di area depan dengan satu buah puncture dan juga tonus dari seorang Super Ken. Kabuki sudah mulai terlihat kali ini harus mundur. Serentak masih punya Battle Mirror Image dari seorang Kabuki, pasif dari Art of Chivalry masih menyala. Enggak. Mereka mau nabrak, dia mau dapetin satu buah base turret. Dia mau dapetin base turret. Lihat, punchernya berjalan dengan baik sampai ke arah belakang. Bahkan bisa dibilang dari Super Ken ingin dapetin Reza. Masih ada Reza dengan satu buah Feather Strike-nya belum dikeluarkan. Tertarik Shadow Step tempakan Kabuki dari korban keganasan. Lagi dan lagi di depan sana. Reza harus menggunakan flickernya. Kabuki. Flicker telah dikeluarkan. Saken nggak bisa bertahan. Damage terlalu besar. Dan masih ada Cyclone yang membuat Saken berhasil selamat dari kejaran seorang Palevi. Dua marksman dikejar di dua lane yang berbeda. Lihat, kameramen mencari Kabuki. Kabuki, apakah kamu selamat? Dan ternyata Kabuki selamat kali ini di arah bottom lane. Kedua gold laner masih bisa survive, tapi lihat damage dari seorang Kabuki. Dia masuk Blazing Duet, harus ada ke altar dari Super Fin. Kalau enggak, itu udah pasti tumbang semua pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Wow, tapi Super Ken Ketahuan Kabuki. Dia taruh Battle Mirror Image-nya di sana. biarkan Dexter yang bekerja. Biarkan Dexter ngecek apakah ada orang. Memang nggak langsung tercek, tapi kalau orang datang kan langsung terdeteksi. Iya, dan lebih serem lagi kalau dia masih stay di situ, Kabuki tinggal balik tuh. Ya kan? Hilang. Tapi ini udah boleh respect Kabuki sih. Lihat Kabuki aja dorong ke bawah nih. Dia tuh udah ditahan di tengahnya. Kalau menurut aku Kabuki akan dorong wave di arah bottom lane. Di tengahnya udah dijaga sama Reza. Jadi para pasukan Bigetron Alpha sudah pasti ada di arah atas semua. Udah nggak akan ada yang ada di bawah. Dan kalau misalnya kita melihat adanya Sorizo ngeflank pulang, ini informasi harusnya udah didapetin sih. Iya, tapi dua pemain sudah menunggu. Dia bakal coba untuk ngejar karena seorang Saken. Conceal play dibuka oleh Hai. Rampage Connect, tapi ada Kelautari menyalakan hidup dari seorang Saken. Hai bakal coba dikejar. Tapi Hai masih mau ke arah seorang Saken. Kabuki mencoba untuk memberikan distraction. Satu buah base turret di Remit memang pecah begitu saja. Tapi apakah Kabuki masih bisa ditahan oleh pemain-pemain dari Bigetron? Aura Fire berhasil untuk menumbangkan Saken. Nggak bisa sih, harusnya ini ada distraction mahal sih dari Kabuki. Kabuki harusnya udah mulai bisa untuk dorong di arah bottom lane. Tapi Kabuki mau ikuti fight. Dan bahkan kali ini Randy bisa ditahan dari seorang Fan. Sangat mahal. Mundur ke arah belakang. Super Ken masih bisa selamat dengan seorang KYY. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba untuk menyelamatkan diri masing-masing. KYY memberikan buying time dengan immortality yang dia miliki. Tapi nampaknya KYY udah tidak bisa melakukan banyak hal karena terlalu banyak damage yang dia terima. Bahkan Super Ken langsung mengaktifkan kembali Thunder yang dia miliki. Dan KYY Di Battle Mirror Image dong. Oke, masih coba untuk menyelamatkan dirinya. Tumbang sih kayaknya. KYY harusnya tumbang. Tapi lihat di depan sana buying time yang mahal. Langsung ada Lord masuk tanpa ada seorang KYY. Tanpa ada seorang Kabuki. Lebih rugi di tangan dari seorang Kabuki kalau menurut aku. Tapi satu buah Feather Strike menghujam seorang Finn. Finn cuma begitu saja. Saken mundur ke arah belakang. Dan bahkan kembali lagi Breath of Ocean yang membuat para pasukan Bigetron Alpha kehilangan game kali ini. Karena Aura memaksa menuju ke game yang selanjutnya.